Sebelum saya perkenalkan diri saya, kan beberapa ada yang wajah-wajah baru. Saya mau kasih ada satu video dulu. Ya. Coba kita lihat videonya cukup lucu, bagus tapi videonya ya. Mana Ren? Oh, ada fotomu tadi Ren? Sebelumnya. Ini kerja tiap hari dari pagi sampai malam. Kadang weekend juga kerja. Tapi coba jawab jujur. Kapan terakhir kali lu merasa hidup? Bangun tidur langsung kerja. Pulang kerja langsung tidur. Ulangi terus tiap hari. Lu bukan hidup, kayak mesin yang dipaksa jalan terus tanpa kekuatan. Dan yang lebih parah, lu mulai nganggap ini semua wajar. Padahal ini gila bro. Gaji lu pas-pasan, mental lu capek, badan lu haus, tapi lu masih bangga bilang yang penting produktif. Tolong mana sumpah. Lu manusia, bukan robot pabrik. Lu butuh napas, lu butuh jeda, lu butuh hidup yang bisa dinikmati, bukan cuma diselesai. Kalau lu nunggu waktu luang datang sendiri, lu gak bakal pernah hidup. Waktu itu direbut, bukan ditunggu. Hidup alat kerja terus. Kalau lu gak hidupin hidup lu sendiri, ya lu cuma jadi alat buat hidupin orang lain. Ya, oke ya. Nah itu videonya. Teman-teman, pertama saya akan kenalin diri saya bahwa saya join di Prudential tahun 2004. Ya, berarti bulan April 2004. Jadi ini udah 21 tahun lebih, on the way ke 22 tahun. Teman-teman, saya waktu join di Prudential usia saya 27. Ya. Berarti sekarang berapa, Fai? 15. Ya. Nah, teman-teman, background saya ini dulu lulusan S1 Accounting. Ya. Cita-cita saya seharusnya menjadi pemilik kantor akuntan publik. Jadi dari dulu goal saya juga jelas, saya pemilik kantor akuntan publik. Jadi KAP. Nah, sekarang beda dikit. Sekarang saya adalah pemilik KPM. Nah, beda dikit kan? Tujuannya habis KAP jadi KPM. Ya. Nah, teman-teman, saya punya background tidak terlalu bagus di Prudential. Artinya momen di saat saya gabung di Prudential situasi nggak bagus. Contoh, waktu saya dulu join di Prudential kan 16 April 2004. Satu minggu kemudian, kalau Anda cek di Google pasti masih ada. Jadi satu minggu setelah 16 April 2004, itu Prudential dipilotkan, ya, dipilotkan dan masuk koran, masuk berita semua. Dulu masih nggak ada broadcastan, tapi koran ya. Itu luar biasa ya. Jadi Prudentialnya ditutup sementara, semua signboard turun. Anda bisa bayangkan momen di mana saya baru bergabung, kemudian Prudential seperti itu. Kira-kira setelah Prudentialnya tanggal 4 Juli dibebaskan dari kondisi pilot, ketika ketemu orang-orang kira-kira ngomong apa? Loh, ini kan kemarin yang bangkrut, pasti gitu kan? Ini kan yang kemarin masuk koran. Teman-teman, situasi itu tidak mendukung sama sekali. Ya, jadi berat sekali kan dibandingkan hari ini. Kemudian yang kedua, Anda kan pasti berada dalam satu agensi, di mana dalam agensi pasti ada support system. Contoh ada acara hari ini, contoh ada training, betul ya, dipanggilkan speaker yang bagus, ya top-top pembicara dari Indonesia, ya James Gui pernah kita panggil, Robi Oktober pernah kita panggil, Tommy Syawira pernah kita panggil, semua sudah pernah kita panggil. Cliff aja tadi barusan saya panggil, ya kan? Jadi top-top semua yang kita panggil. Nah, zaman saya waktu saya ikut, ya kebetulan leader yang saya ikuti apa ya istilahnya ya, berselisih dengan leadernya sehingga kita ini keluar dari kantor, hidup di hutan belantara, jadi nggak ada kantor agensi, jadi otomatis nggak ada acara apapun lah. Buktinya ya hari ini kita bisa jadi. Nah, saya mau tunjukin ke Anda perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok, gitu ya. Kemudian zaman dulu kalau kita mau kontak ke orang lain, kontaknya pakai apa? Tahun 2004. Telepon loh, pager, yus kak zamannya pager ngawur. Pager. Wah, ya gak sampai soro-soro pager lah ya, telepon ya. Handphonean kan, bener nggak? Ya, rasanya wis nggak lama muncul kayak si DMA ya atau Flexi gitu. Masa pager ya? Saya sama ngenteni di telepon gini, muni gitu. Nah, kemudian kita mau kirim apa ya, misalkan mau make appointment lah apalah, kalau kita lagi pelit nggak berani telepon, kita SMS ya, tapi SMS pun dihitung berapa karakter yang terkirim.
bener ya. Jangan sampai kebablas jadi alinea kedua, jadi 700 repes gitu kan. Karena sekali ngirim 350. Nah, ini beberapa wajah masih nggak zamani. Ada ya zaman kayak gitu. Nah, tapi beberapa di belakang itu zamani. Ya, makanya dia paling pintar nulis amendment. Biasanya kalau yang pintar main SMS di pasno cuman pira karakter ya dulu. 160 ya. Maksud enggak 160, bener ya? Nah, semakin yang bisa ngepas dong 160 karakter, Anda pasti hari ini jago menulis amendment. Singkat, padat, tapi tersampaikan gitu ya. Nah, Anda bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Hari ini Anda digampangkan. Ada WhatsApp lah, ada grup lah, apapun lah, ada Instagram, ya kan? Nah, jadi luar biasa Anda ini sebenarnya hidup di zaman yang enak. Ya. Kemudian belum lagi support. Ini paling penting support. Ya, terutama dari keluarga, kemudian dari teman-teman masa lalu, ya, terus dari saudara-saudara, sepupu lah, ipar dan seterusnya. Dan saya tidak mendapatkan support itu gitu loh. Ya, sampai hari ini saya belum ada nasabah yang berasal dari saudara. Gak ada. Ya, bahkan dari kandung pun ya tidak ada. Nah, jadi Anda bisa bayangkan sejelek itu situasinya. Hari ini saya bisa berdiri di depan Anda sebagai salah satu dari ribuan orang prudensial yang berhasil. Ya, level berhasil yang saya ngomong ini berarti benar-benar kaya dan passive income, dan itu udah ribuan teman-teman, ribuan orang. Bukan bisa menjadi kaya passive income di prudensial itu kayak, wih spesial, enggak lah, enggak spesial sama sekali, ada buahnya. Ya, dulu waktu saya jadi agent, ya, leader saya selalu ngomong bisa capai income 100 juta per bulan. Nah, mungkin Anda yang hari ini masih duduk di sini belum di level itu, Anda pasti ngomong 100 juta per bulan gedabrus enggak? Pasti gedabrus. Termasuk saya zaman itu juga mikir gedabrus. Saya baru sadar ketika itu, gara-gara pas itu leader saya beli ruko, zaman itu 1 miliaran, dan dia cicil in-house 12 bulan. Berarti kan cicilannya hampir 90 juta. Nah, saya waktu itu di Prudential udah 50 jutaan. Dan saya nanya, Isa yang bayar? Saya bilang gitu. Dan dia bilang, ya dia sebut satu level tertinggi zaman dulu itu AM namanya. Kalau sekarang jadi nama AB. Nah, dia cuma ngomong gini, lu nanti kalau sudah jadi AM pasti enteng. Tak uber teman-teman posisi AM itu. Ya zaman sekarang namanya AB. Ternyata benar 100 juta itu bukan gedabrus, tapi ada banyak orang yang sudah mengalami di level itu. Termasuk leader-leader Anda nanti bisa cek. Nanti cek aja Bu Erlina berapa. Nah, hari ini Ren, ke flyer Ren. Hari ini saya justru tertarik mau bahas tentang mitos. Ya. Mitos ini kan sebenarnya sesuatu yang kita percaya, ya, kita sering dengar, tetapi sebenarnya nggak benar, makanya disebut mitos, betul ya? Kan ada yang real, ya. Ini saya nulis yang nyata, faktanya. Ayo, sekarang kita mau bahas satu persatu. Judulnya kan kita mau beresi tentang beberapa mitos. Ayo kita interaksi ya, kita interaksi. Atau gini aja, supaya interaksinya menarik. Ya, nanti dicatat ya panitianya. Setiap kamu yang ngasih saya satu interaksi mitos, Anda sudah ngumpulin voucher MAP 50.000. Dari saya wes, bukan dari Bu Elina, timbang ngomel. Ya. Tapi catatan ya, karena saya nggak bawa voucher mapnya, tapi ada. Jadi dicatat dulu nanti saya kirim. Ya. Oh ya wes. Ya wes utang sih. Lu agak banyak mitosnya banyak kok. Boleh. Ada berapa? Enggak, MAP. Terus dicatat dulu lah. Ya wes, yang nyatet siapa ini yang nyatet? Bisa nyatet, ya wes. Setiap ngasih saya kiriman mitos yang benar, berarti dapat vouchernya Van Glenborg 50.000. Jatuh. Mitos yang pertama, saya mau tahu tentang mitos gini. Tadi kita mau bahas tentang mitos tentang dunia asuransi ya.
Oke, mitos yang pertama, siapa yang bisa ngasih? Tapi saya nggak harapkan leader ya, yang agent aja yang jawab. Kalau leader kita gini, kalau agentnya kita tunggu beberapa detik dia nggak bisa jawab, lah kalian baru yang boleh jawab. Ya, jadi kasih kesempatan yang agent dulu. Ayo, mitos yang pertama, saya mau bahas tentang anu aja, tentang manfaat hospital. Ayo, mitos tentang manfaat hospital. Apa yang sering Anda dengar? Dan Anda percaya di lapangan juga banyak. Apa, Dit? Jadi asuransi nanti kalau udah sakit. Kalau perlu. Enggak, bukan mitos lah itu. Ayo, lagi, kasih lagi. Kalau benar baru tak kasih. Lumayan 4 kali berarti 200.000 loh ya. Jangan agent dulu prioritas. Nah, oke. Nah, catat ya. Ya ini dapat 50.000. Klaim itu susah. Ada lagi masih, ayo masih banyak. Apa sih? Loh, kamu kan leader, nggak boleh. Oh ini agent. Oh ya apa? Apa sih? Apa? Jadi didoain sakit. Ayo agent kasih mitos apa lagi? Karena kalau mitos ini beres, nah kamu nanti akan sembuh. Apa lagi? Ayo. Itu sebelah mudit. Nih sebelah kanan kirinya ini. Apa yang kamu dengar tentang asuransi kesehatan? Mungkin dengar dari saudara, dari teman. Sering kali orang ngomong kayak gitu. Apa? Kenapa? Oke. Duit hilang. Dibohongin. Nah, apalagi? Ada lagi? Lisa wis tulis KB ini. Ini kan leader loh. Oh, ini agent juga. Apa? Apa ya? Saya mitos asuransi kesehatan perusahaannya bangkrut. Rasanya bukan mitos lah itu. Ini kan leader ini. Ya wes, gak apa-apa. Ini nih, Bojo Yeri. Masih muda. Nggak butuh sekarang. Lagi, terakhir. Apa? Ini sudah, mana tuh? Ini duit hilang. Oh iya, ini boleh. Rugi kalau nggak klaim, gitu ya? Lagi apa? Ada lagi? Apa mitos lagi? Apa? Walah, bukan mitos itu. Apa? Oke. Sudah cukup ya? Sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan sudah kuat 300.000. Kamu bantu aku nulis yang faktanya, tak jawab. Kan pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tulisan. Jadi tahu pasangannya yang benar. Hah? Ayo. Apa itu tulisanmu? Elek, makanya gue. Serius elek? Elek tak tulisannya sana? Elek tulis. Bantu fakta. Aku jawab mau yang nulis. Oke. Sekarang ya, saya berusaha sebut mitos yang terjadi. Mitosnya adalah klaim itu susah. Klaim itu susah. Teman-teman, yang membuat klaim itu susah karena dia nggak ngerti caranya ngeklaim. Aku bilang sekali lagi, yang membuat klaim itu susah karena nggak tahu caranya ngeklaim. Kalau saya lihat, jangan tulis dulu, nanti kamu simpulin. Kalau kamu tahu klaim itu sebegitu mudahnya, malah kamu suka bujui perusahaan asuransinya. Ini yang kenyataan loh. Sekali lagi ya, orang lain di luar sana bilang, percuma lah, klaimnya susah. Padahal, menurut saya ya, klaim itu sangat mudah kalau tahu caranya. Bahkan, saya buktikan, saking mudahnya ngeklaim, perusahaan asuransi itu dibohongin terus-menerus. Kasih contoh ya, contoh nih.
Sekarang kan zamannya kalau sudah tua katanya harus perlu sering-sering endoskopi supaya tahu kondisi usus, betul? Aslinya sakit nggak sekarang? Nah, pergilah ke dokter. Ngerti cara klaim? Ngerti. Pergi ke dokter. Dok, aku ini punya asuransi dok. Tapi aku kepingin endoskopi gratis dibayari. Iso dibantu nggak? Dokter, oknum dokter. Kebetulan dia butuh omset juga kan? Iya kan? Dan dia tahu, oh perusahaan asuransi dibayarin on bill kok, ngapain bingung? Toh gak kira bangkrut juga. Ya udah, diciptakan diagnosa. Jadi seakan-akan aku tadi datang ini muntah-muntah gitu, sampai kayak harus mau sepaput atau apa. Ya wes, dinginepno sehari, besok di endoskopi. Dibayar nggak kira-kira? Bayar. Sesimpel ini loh. Apa kita masih percaya bahwa klaim itu susah? Ada lagi contoh. Dari dulu saya sinusitis, dari dulu. Tapi memang saya tidak pernah beresi di rumah sakit. Saya cuma punya dokter langganan, namanya dokter Yeni, yang cuma di klinik di rumahnya gitu loh. Kan banyak kan dokter seperti itu kan, praktek di rumah. So asuransi nggak mungkin lah pernah tahu sejarah saya bahwa saya ini punya sinusitis. So ketika saya open policy ya di SPAJ ditanyai sama agen asuransinya, apakah pernah ini, apakah pernah punya riwayat kesehatan itu. Saya mengaku sehat walafiat. Akhirnya saya tunggu. Setelah 3 tahun polis terbit, wah, ketokane sinusitisku makin parah ini. Saya klaim lah sinusitis. Terbayar nggak? Bayar lah. Asuransinya mau curiga. Aneh, mosok sinusitis sih. Dia mau ngecek di mana mau bisa ketahuan. Nah, so hari ini semoga clear. Jangan lagi ada mitos yang kamu percaya dan salah, yaitu tentang klaim itu susah. Pikirin dewi nulis ya apa. Lo sekarang belajar. Ya kan? Kayak pengen mikir nih. Ya benar. Benar, klaim itu ya benar nih. Klaim itu sebenarnya gampang, penjelasannya makanya datang mau kan gitu. Nah, yang kedua, ya jawabannya adalah kalau ikut asuransi nanti didoain sakit. Ya, teman-teman, ini sama dengan kalau misalkan beli asuransi jiwa nanti didoain mati. Teman-teman, tidak ada hubungan antara punya polis kemudian jadi sakit atau jadi mati, atau dibalik. Punya polis jadi gak iso sakit, jadi gak iso mati. Tidak ada hubungan. Setuju nggak? Kan kalimatnya kan jelas. Habis beli polis, nanti didoain sakit. Nanti jadi sakit. Nanti cepat mati. Nanti apa? Teman-teman kan nggak ada hubungan. Kalau memang gara-gara nggak beli, nggak bisa mati, nggak bisa sakit, ya nggak usah beli semua. Paham? Atau dibalik, kalau habis beli, oh, iso bikin nggak iso mati, iso bikin iso sakit, ya semua orang jadi beli. So aneh, kadang-kadang orang itu mengucapkan satu kalimat mitos yang sebenarnya kalau mau di breakdown pelan-pelan, kalimatnya aja udah salah, gak ada hubungannya. Malah kalau mau dibercandain, semua agen asuransi pasti doain nasabahnya sehat supaya gak repot ngurusi. Nah, ini guyonan loh, ini guyonan. Tapi kan lebih cocok ini kan kalimatnya, ketimbang habis beli polis terus didoain. Paham ya? Nah, tulisan lagi, Le. Nomor 3, duitnya hilang, dibohongin. Teman-teman, saya kasih ada satu ilustrasi sederhana untuk masalah yang ketiga ini. Apa benar kalau beli asuransi dianggap duitnya hilang? Jawabannya iya. Loh, memang iya. Loh, memang iya. Tapi sekarang harus kamu pikirnya gini loh. Contoh ya, contoh. Ada nasabah saya. Nasabah saya ikut polis misalkan 1 tahun 30 juta preminya. Oke. Duitnya hilang nggak kalau dia beli asuransi yang tradisional? Hilang kan? Nah, terus dia merasa dibohongin. Aku lagi nggak sakit, duitku hilang tiap tahun 30 juta. Saya cuma ngomong gini loh. Hari ini, misalkan yang diajak ngomong ini umur berapa? 40 misalkan. Ya saya tinggal tanya. Dari umur 40 sampai umur 70 lah kita bilang. Ya ini tak kasih spidol. Anggaplah dari umur 40 sampai 70. Berarti kan 30 tahun ya. Betul ya? Anggaplah preminya dia kan 30 juta. Saya naikin lah, kan ini tiap tahun pasti naik. Anggaplah saya average 40 juta lah preminya.
Kalau saya kali 30, berarti duitnya hilang berapa? 1,2 M kan? Hilang. Betul ya? Nah, pertanyaannya sederhana. Dari 40 per 142 sampai 70, menurut lu bisa sakit nggak? Dan kalau sakit, sakitnya sakit apa? Kira-kira berapa kali? Habisnya habis berapa? Contoh kasus. Kemarin ada orang demam berdarah aja 30-40 juta. Kemarin ada orang main olahraga, satu kena dengkulnya 300 juta. Ada orang kena HNP 200 juta. Nah, coba dihitung. 30 tahun itu kira-kira lu bisa sakit berapa kali? Habisnya berapa? Kalau di total, kira-kira 1,2 atau lebih atau kurang. Tuh, kalau lu bilang, oh nggak mungkin. Kalau pun sakit nggak sampai 1 M. Ya wis memang benar jangan beli asuransi hospital. Keyakinanmu ya sudah nggak usah beli. Tapi saya yakin ketika Anda buka pikiran tentang ini, malah tercelikan dia langsung apa? Beli. Jadi ketika Anda hari ini bayar premi, sebenarnya sama kok dengan Anda itu taruh aja di tabungan sendiri. Tapi pas waya masuk rumah sakit, kamu pecah tabunganmu, pasti cukup. Nah, nangkep ya maksudnya? Pasti cukup. Karena kamu dapat limitnya miliaran nggak karu-karuan. Jadi mitos ini benar, tapi salah di akhirnya. Duit hilangnya benar, dibohonginya ya enggak. Buktinya kamu sakit klaim dibayari kok mau berapa pun. Nangkep sampai sini? Ya. Nah, berikutnya. Masih muda, nggak butuh sekarang. Teman-teman, ada banyak orang hari ini menunda beli, setelah itu nggak bisa beli lagi. Karena asuransi kesehatan itu adalah manfaat yang paling sensitif dengan histori kesehatanmu. Punya HNP aja, kemungkinan sudah nggak bisa beli. Punya diabetes, nggak bisa beli. Jadi keputusan yang benar itu justru memang sejak muda beli. Toh waktu muda preminya murah apa mahal? Murah kok, nggak ada artinya. Preminya murah sekali. Jadi kalimat mitos itu harus dibenerin. Justru masih muda, cepetan. Nah, itu jawabannya benar. Benar ya? Nah, berikutnya, rugi kalau nggak klaim. Ini mau dijawab serius atau jawab guyonan? Anda tanya gitu sama nasabah. Kan nasabah kan banyak, rugilah kalau nggak klaim. Nah, kalau saya, lu lek mau cuan, habis hari ini beli, ini misalnya ngomong asuransi jiwa ya, cepetan besok langsung nyebrang tanpa toleh-toleh. Duh, langsung cuan, bener nggak? Kan habis isu nih, polisi terbit toh. Nah, sengaja nyabrang nih Basuki Rahmat ini loh misalnya. Tapi ojo noleh loh ya. Melayu ben orangnya nggak sempet ngerem gitu. Tak jamin langsung cuan. Apa mau kayak gitu? Tangkap ya. Sama. Sekarang dia bilang rugi kalau nggak klaim loh. Seneng sakit nggak? Paham ya? Tidur di rumah sakit tuh udah enak. Masio katanya Ciputra Hospital itu bagus Pol. Ya, saya kan kemarin sama teman-teman kan ditunjukin kamarnya tuh. Wih bagus ya kayak hotel. Siapa mau nginep di situ seminggu? Ayo, nah enak. Saya aja pernah masuk rumah sakit seumur hidup sekali demam berdarah. Ya, hari ke-10 itu adalah barusan trombosisnya rebound. Jadi terendah itu hari ke-9 8.000, hari ke-10-nya baru naik 10 ribuan. Wis pulangnya wis sampai suruh tanda tangan. Takutnya kan drop lagi pasti mati loh. Orangnya demam berdarah kan habis rebound terus drop mati gitu. Nah, saya nekat, ya memang belum waktunya berarti kan. Akhirnya pulang dengan sempoyongan kayak orang ngefly kayak orang wis gak kuat berdiri. Jadi dibopong teman gitu. Kenapa? Gak enak gitu loh. Ya. Jadi teman-teman kalau kalimatnya mitos hanya seperti itu, terlalu gampang untuk Anda beresin. Yang terakhir, nah, percaya sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita ketemu ini pengalaman saya ya, secara subjektif saya cerita ke Anda. Kalau sudah ada kalimat percaya sama Tuhan, ini kan menyangkut belief, keyakinan dia. Ya, keyakinan benar-benar imannya dia. Ini nggak bisa dilawan. Semakin kamu jawab, pasti cuma berdebat aja. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya wis bertemanlah. Cuman kalau Anda mau cuma sekedar jawab, sebenarnya gampang. Saya yakin sekali bahwa semua pendeta-pendeta besar pasti polisi saat berkabar. Loh, kalau nggak percaya coba tanya sama pendetamu. Mungkin yang kenal sama Pak Philip, nah tanya sama Pak Philip. Punya polis nggak? Pasti punya. Nggak mungkin nggak punya.
Ya, kadang-kadang jawaban seperti ini jawaban yang cuma below the line, mungkin kalau duit gitu loh. Ya. Kalau memang dia percaya sama Tuhan, ngasih contohnya gampang. Parkir mobil dikunci nggak? Ngapain dikunci? Masuk nggak percaya sama Tuhan? Malam hari rumah dikunci nggak? Lah ngapain dikunci? Katanya percaya sama Tuhan. Paham ya? Nyebrang jalan jangan pernah noleng. Kan percaya sama Tuhan. Jadi kadang-kadang hal-hal konyol kayak gini, tapi kalau sudah menyangkut Tuhan, nggak boleh dilawan. Nanti malah kayaknya berdebat, malah jadi musuh. Ya wis berteman aja. Nanti pelan-pelan pasti akan ada yang nyadarin sendiri. Ya. Nah, ini manfaat hospital selesai. Sekarang saya menyangkut yang kedua. Ini bagi-bagi poster terus ini bagi-bagi. Ayo, sekarang masalah critical illness. Mitosnya apa? Ayo. Ada satu aja. Bagus. Karena satu, tak kasih 100.000 sekarang. Karena satu toh, kalau critical. Apa? Bukan. Coba. Critical illness loh. Kamu nanti jawabnya bisa ke yang tadi lagi. Apa? Oke, berarti ada dua. Sekarang belum jawab saya. Hidup sehat. Gak mungkin gitu kan. Gak mungkin kritikal gitu. Berarti satu lagi, karena di otak saya bukan ini, tapi ini benar. Apa? Oke. Berarti ada lagi. Tunggu sekarat. Baru keluar. Ini berhubung lebih dari satu, 50.000 lagi. Nah, saja 100. Tadi kan sampai satu. Apa? Hah? Enggak. Lah sama kayak yang tadi itu. Nggak boleh. Bukan nggak boleh sama. Kan sudah kejap itu. Yang tadi. Sama aja. Kurang satu yuk. Apa yuk? Apa? Hah? Syarat klaimnya banyak, susah, dan seterusnya. Kayak gitu-gitulah. Ini yang paling sering. Ya. Nah, ayo kecoba nih. Hidup sehat nggak mungkin kritikal. Oke, teman-teman, kalau orang ada yang punya keyakinan seperti ini, mitos yang dia yakini bahwa dia itu, makannya nggak pernah makan daging merah misalnya. Tapi ngomong makannya VJ kok aku ono Yudi gak sido gitu ya. Tidak makan daging merah itu kan sudah bagus sebenarnya ya kan. Kemudian sayur terus, nge-gym dan seterusnya. Nah, ini ya ini dilanjutkan sendiri sama dia. Nangkep ya. Atau paling gampang gini lah, ya. Ketika kamu hari ini ke ICU, ya, kemudian kamu interview suaminya atau istrinya, tanya ono, kejadiannya kapan? Misalnya, oh Rabu gitu ya. Terus tanya oh, 1 minggu sebelum Rabu atau kemarin ini lusa lah sebelum Rabu. Kondisinya kayak apa? Ketara sakit gitu, tak lemes, tak apa-apa. Jawabannya biasanya apa? Bahkan kita bisa ketemu orang, kemarin ketemu di pasar Ratu belum, betul ya? Loh, ini arek gym, padahal dia tiap hari jalan kaki lah, apalah dan lain sebagainya. So teman-teman, ada yang namanya apa ya? Takdir kali ya. Kalau memang sudah waktunya rumahnya jadi di surga, ya memang harus terjadi. Masalahnya pulangnya harus lewat mana kan nggak tahu. Apakah langsung tiba-tiba atau harus lewat sakit. Dan itu semua misteri yang terjadi. Dan itu semua ada di tangan Tuhan kita. Jadi satu mitos yang mengatakan bahwa nggak mungkin sakit karena hidup sehat. Dia lupa bahwa manusia ini hanyalah fana, daging aja. So kapanpun nggak pandang usia. Ada nggak yang kejadian umur 10 tahun udah kritis? Ada. Terjadi di agensi kita nasabahnya Ping'an. Usia masih 26. Baru merit. Tiba-tiba kena kanker otak. 2 tahun terus meninggal. Terus kayak apa?
Paham ya? Jadi ada banyak situasi yang memang sebenarnya ada di sekitar kita. Kalimat ini tidak berlaku sudah. Kalau hubungannya hidup saya dengan kritikal. Apalagi loh, apalagi kalau ternyata di lapisan atasmu, tak papa, mamang, kong, mak, sudah ada yang sejak usia muda sudah pernah kena jantung, kanker, stroke. Itu sangat mungkin diturunkan, walaupun kamu jaga sekali. Saya pernah punya pengalaman lucu, nemenin salah satu leader saya, dia prospek orang, ya, rumahnya daerah Surabaya Timur. Jadi papa mamanya meninggal cukup muda, ya. Yang satu ada diabetes, yang satu kena cancer. Dia punya 4 anak, cewek semua, ya. Waktu saya datang diceritakan yang 2 memang sudah meninggal, meninggalnya di usia 20-an, kena cancer semua, ya. Tinggal 2. Yang 2 ini, yang satu ya sudah kena cancer, masih kepala 3. Ini masih sehat dan ini yang diprospek gitu loh. Tapi singkat cerita gagal closing. Setelah 2-3 tahunan, saya tiba-tiba ingat, penasaran naik. Tak tanya, kabarnya orang ini apa sih? Mati juga sudah. Itu siapa? Ini kenyataan, nggak bisa dipungkiri. Nah, ya jadi Stanley bisa nulis ya apa nih? Ini sebenarnya hampir sama ya. Oh, beda-beda. Tunggu sekarang baru keluar. Teman-teman, ada bagusnya Anda juga harus melihat syarat klaim di dalam buku polis. Kadang-kadang saya kalau cerita ke nasabah saya selalu ngasih contohnya gini loh. Anggap kita ini lagi ada di ruko 4 lantai. Ya. Pertanyaannya, syarat supaya kamu bisa keluar dari ruko ini, wah harus ada 6 yang dipenuhi. Kamu langsung mikir, ucapnya 6. Ya, 6 itu dimulai dari buka pintu lantai 4. Kemudian harus turun tangga menuju lantai 3. Sampai lantai 3, buka lagi pintunya, turun lagi lantai 2. Kan ada banyak. Jadi sebenarnya, walaupun kelihatan banyak, tapi itu sudah otomatis akan terjadi. Contoh, salah satu syarat klaim untuk koma, ya itu ada 1. Dia harus tidak sadar selama 4 kali 24 jam atau 96 jam. 1. Kedua, terjadi penurunan neurologis. Ketiga, memerlukan alat bantu pernapasan. Kelihatannya kan harus memenuhi 3. Wah, Anda langsung mikirnya kan negatif. Pakai 3, cari-cari ini pasti. Teman-teman, namanya orang koma, ya pastilah dia itu butuh alat bantu dan memang ada terjadi penurunan neurologisnya. Makanya harus terpenuhi itu. Gitu ya. Contoh klaim jantung harus memenuhi 3 dari 5 ini. Waduh, ini juaji, golek-golek ini 3. Padahal kalau Anda baca, itu gampang sekali. Misalkan nyeri dada yang khas, hasil EKG-nya apa, enzimnya apa, nah itu sudah otomatis gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi, semua yang dimitoskan di luar sana bahwa syarat klaim itu banyaklah, susah lah, golek-golek gak niat bayar, itu keliru. Ya, keliru. Semua walaupun ada 3, ada 5, ada 4, itu padahal otomatis gitu loh. Kalau orang yang kena ini ya memang ini terpenuhi semua. Ya, contoh kayak kanker, Anda pasti punya bayangan, wah kanker klaimnya susah. Justru kanker di Prudential ini gampang sekali. Ya, pokoknya begitu sudah di stadium 1, di Prudential sudah dibayar semua, kecuali kanker tiroid sama kanker prostat. Itu harus stadium 2. Lo kan gampang hafalinnya. Simpel sekali gitu loh di Prudential. Jadi saya kepengen Anda punya brief dulu, karena ketika Anda nanti mau jalankan bisnis ini, pasti kan ujung-ujungnya nyenggol-nyenggol ini kan. Nah, ini harus kamu beresin dulu. Ya, bisa sudah catat tadi yang menang. Itu. Oke. Nah, yang ketiga supaya nanti lebih cepat, ya, saya mau kasih Anda tahu mitos tentang jiwa apa yang Anda sering dapat. Ayo. Kalau cuma mitosnya takut gak cair, tak kasih tahu ya. Selama Anda bukan produk syariah loh ya. Anda klaim bunuh diri setelah polis terbit 1 tahun ke atas, dibayar kok. Itulah pegangan saya paling gampang. Kamu bunuh diri loh dibayar. Masa terus kamu meninggal baik-baik gak dibayar? Paham ya? Klaim tidak akan terbayar hanya karena 2. Ini diingat-ingat. Di sini paling gampang. Yang paling sering terjadi zaman sekarang itu 2. Apakah terjadi pre-existing atau terjadi non-disclosure? Ya, pre-existing artinya historinya sudah ada dulu,
sudah ada, nggak cerita, nggak ngaku, pas ngeklaim terbukti, memang ada. Contoh kayak tadi saya kan tadi sinusitis tapi ke dokter yang klinik, nggak bisa dicek toh. Anggapan saya ini sinusitis di rumah sakit X, kemudian saya klaim sinusitis lagi di rumah sakit Y dan ketahuan, itu namanya persisting. Ini pasti gagal bayar. Ya, yang kedua adalah non disclosure. Antara yang diklaimkan dengan yang riwayat dulu ketahuan tidak related. Ya, tapi kalau berbahaya yang mengakibatkan sebenarnya bisa gagal ikut asuransi, pasti akan gagal bayar. Contoh, saya hari ini klaimnya padahal cuma demam berdarah. Ya, tapi saya punya riwayat di rumah sakit X, yaitu riwayat kelainan darah. Orang dengan riwayat kelainan darah memang tidak bisa beli polis. Paham? Jadi akhirnya klaim ini gagal, polisnya malah ditutup. Jadi selama tidak dua hal ini, apapun lah klaimmu, percaya aku, pasti bayar. Nah, yang menarik nih yang mau saya sampaikan ada tentang jiwa. Siapa yang nggak kepingin hidup makin kaya? Ayo, ada nggak manusia di sini yang kepingin hidupnya tidak makin kaya? Ada? Nah, saya tunjukin ke Anda bahwa asuransi jiwa itu kesempatan membuat generasimu yang berikutnya menjadi lebih kaya. Itulah sebenarnya asuransi jiwa yang pertama. Coba Anda pikir, ya ini mulai penting nih. Ini bom terakhirnya pentingnya asuransi itu di sini. Orang hari ini bekerja, dapat uang, mungkin dia ekspor lagi, ekspansi lagi dan seterusnya. Tujuannya apa? Dapat uang lagi, betul ya? Kemudian setelah punya uang lebih, mulailah dia berinvestasi. Macam-macam kan? Ada yang mulai dari yang low risk, mungkin punya deposito, punya reksadana, kayak gitu kan. Sampai akhirnya yang high risk, mulai main saham lah. Paham ya? Tapi semua tujuannya adalah untuk menjadi lebih kaya. Nah, kayanya dia ini siapa yang mau nikmati pada akhirnya? Apakah dia? Ya enggak. Lah habis dia berbuat gini besok mati itu siapa? Siapa yang nikmati? Akhirnya juga harus generasi yang berikutnya tuh. Paham ya maksud saya? Jadi kalau ada omongan, saya tuh suka yang saya bisa nikmati. Loh gila berarti hidup terus kan. Tetap ada waktu di mana tiba-tiba harus meninggal. Dan begitu momen itu keluar, siapa yang akan menikmati? Generasi berikutnya. Teman-teman nanti bisa cek di leadermu masing-masing. Anda mau beli investasi apapun di luar sana, selalu nilai yang dia dapat dengan uang yang harus dia bayar, nilainya pasti 1:1 kalau tunai. Anggap ya. Oh aku mau invest emas, wes. Berapa emas 1 kilo? Oh sekian. Ya kamu keluarnya persis toh. 1:1. Paham ya maksud saya? Tapi ketika kamu kepingin investasi sesuatu, aku mau beli rumah, mau beli tanah, beli properti. Tak cicil 10 tahun. Loh pasti bayarmu malah bukan 1:1. Betul ya? Bisa 1:2, 1:3. Tergantung lamanya nyicil. Tapi ketika Anda beli asuransi jiwa, Anda itu sudah nyicil, bayarnya cuma 0, bukan 1:1. Berarti kan kesempatanmu menjadi lebih kaya. Itulah hebatnya. Jadi nomor satu paling penting adalah bikin orang semakin kaya. Dan orang pasti kepingin tambah kaya. Nah yang kedua sekarang. Setelah orang jadi tambah kaya, kan tadi bilang, suatu hari akan diberikan ke siapa? Generasi yang berikut. Betul ya? Kok yakin pasti nyampe ke generasi berikut? Itu yang orang nggak pernah mikir. Ya apa mau mikir Pak? Pas mau mikir kan wis mati. Loh, bener kan? Bener ya? Pak Adi, dia berpikir beli ini siapin semua buat anaknya. Pertanyaan saya, kok yakin Pak Adi pasti nyampe ke anaknya? Pak Adi gak bisa mikir, karena pas kejadian Pak Adinya sudah gak bisa mikir, wis mati maksud saya. Nah, kira-kira problem apa yang membuat tidak bisa nyampe ke generasi berikutnya? Yang sering terjadi apa? Oke, dia secara detail jawabnya, anak nggak punya uang cash. Ya, itu bisa diatasi lah, kan tinggal jual apa lagi kan beres. Betul ya? Pasti ada, ya barang yang dia mau dapat tinggal dijual murah kan jadi duit juga. Tetap nyampe kan?
Sesuatu yang kadang bisa nggak bikin nyampe karena terjadi apa? Ayo, coba dipikir. Ya, terjadi yang namanya kenapa bisa terjadi sengketa, teman-teman? Ayo. Yang membuat di Indonesia ini sering sampai sengketa karena ada apa di Indonesia? Yes, karena ada hukum waris. Nah, Anda harus tahu satu hal, ini berita penting, bahwa asuransi jiwa itu tidak mengikuti hukum waris. Oleh sebab itu tidak mungkin terjadi persengketaan. Itu poin penting. Tangkap ya. Punya anak 4, saya beli asuransi senilai 20 miliar. Saya sengaja kasih aja ke A. Loh, ketika saya meninggal, terima sama si A, B, C, D nggak bisa ribut. Karena memang tidak mengikuti hukum waris. So, teman-teman, ketika Anda sudah nanti masuk di dalam bisnis ini, 3 hal yang kita selalu sounding ke orang, ini luar biasa. Sakit, kritis, meninggal, semuanya luar biasa. Sakit, zaman sekarang lu sakit, gak ada duit, lu gak bisa masuk rumah sakit. Baru jalan berapa hari minta deposit, gak ada duit, terus kayak apa? Masuk rumah sakit jelek-jelek sembarangan, ya Anda akhirnya nggak tertangani dengan baik. Oh Pak, ada BPJS, silakan coba pakai BPJS. Masa sakit aja masih nunggu antrian, masih nunggu jadwal, masih nunggu berapa hari, ya keburu dud. Betul ya. Ketika Anda sakit kritis, nggak mikir cicilan, nggak mikir anak yang masih sekolah dan lain sebagainya. Oh, so complicated. Tapi ketika Anda hari ini nanti masuk ke Prudential, ketika Anda mau tahu produk critical illness kita, nah, kalimatnya lebih keren. Duitmu nggak ada yang hilang. Duitnya cuma titip aja. Store. 20 tahun lagi udah balik. Bahkan setelah itu malah bertumbuh. Nah, nanti coba tanya sama leadermu, itu apa ini maksud sama Pak Widi? Luar biasa. Nah, jiwa pun seperti itu. Nah, sekarang mitos yang terakhir setelah ini saya masuk ke materi. Mitos apa yang sering Anda dengar tentang bisnis prudensial? Ayo, dari sebelahnya Adit. Mitos apa yang pernah kamu dengar tentang bisnis prudensial? Mitosnya apa? Ayo. Ayo, jangan sungkan. Oh ya pakai voucher, tetap pakai voucher hari ini kalau interaksi jawab. Mitos apa yang sering Anda dengar tentang bisnis prudensial atau bisnis asuransi prudensial? Ayo, mitosnya apa? Mitos bisnis prudensial apa? Yuk. Hah? Bukan dibalik ya? Bukan jualan aja susah jualan gitu. Yang mana yang benar? Orang banyak pikir kita cuma jadi agent nawarin orang jualan aja, jadi kayak agak susah gitu. Oh. Disuruh jualan terus gitu tak? Oke. Ayo apa lagi? Oh, bukan mitos itu. Memang fakta itu. Apa yang mitos? Ayo, mitos apa? Jadi mitos itu sesuatu yang sering orang dengar, kita sampai jadi satu keyakinan padahal salah gitu loh. Faktanya nggak kayak gitu. Apa? Apa? Jual janji bukan bukti. Hmm? Jual janji bukan bukti. Maksudnya kayak apa? Nggak paham. Mitosnya gimana, Ray? Kan kalau kan kebanyakan orang kan kita yakin tapi bisa bukti. Kan Lah produk lagi. Saya lagi bahas itu bisnisnya. Ayo. Kan benar kalau bicara bisnis, wah suruh jualan terus. Nah, kenyataannya kan nanti enggak. Apa? Bukan. prinsipnya nggak tanggung jawab. Hah? Prinsipnya nggak tanggung jawab. Bukan gitu. Contoh ya, mitos tentang bisnis nggak suka karena termasuk MLM. Misalkan kayak gitu loh. Ngerti ya? Ini kan sering, oh enggak, aku udah suka MLM. Nah, mitosnya kan gitu kan, dianggap kayak MLM. Dan lagi, apa? Apa wis? Isi lidur ini terus gak apa-apa wis. Apa? Orang nggak punya kerjaan. Oke. Kerjaannya orang nganggur gitu ya. Pengangguran gitu kan, orang nganggur. Atau bahasa
bahasa negatifnya orang susah gitu kan ya. Nah, apalagi apa? Ya karena hamil enggak apa-apa lah. Oleh hamil ini bukan 50, 100. Perlu asupan gubis. Apa? Suksesnya susah soalnya. Nah, itu yang saya mau. Susah pola untuk sukses. Nah, ya, ini yang saya tunggu memang. Oke, selesai. Leda mau kerja ya? Saya nggak baca yang pertama. Oke, yang MLM saya jawab dulu. Ini penting. Teman-teman, ada banyak apa ya, kayak semacam momok ya di dunia luar sana karena kata-kata MLM itu beberapa orang nggak happy ya. Saya mau nge-clearkannya gini, faktanya. Ini fakta beneran. Jadi ini, air minuman kemasan ya, yang pertama kali ada dan terkenal itu mereknya Aqua. Sehingga kita terbiasa kalau kita masuk resto, masuk depot, masuk warung, selalu pas keping ini pokoknya air putih gitu. Anda saya bilang Aqua 1. Padahal yang keluar kan belum tentu Aqua. Sekarang malah lebih sering Aku Viva. Banyak agent nggak jualan polis gara-gara cuma beli Aqua Viva dibuka sepuluh untuk sambil lihat sepuluh. Termasuk saya loh, saya beli langsung sak plastik gede gitu. Penasaran aja, ya kan? Tak beli sak plastik gede sih kayak dilip apa diraket itu. Hanya diminum bukai botol itu. Satu pun tidak ada. Loh, ada. Kemarin saya pergi sama Bing An di Malang, Bing An beli di warung satu atau dibuka 7.000. Lumayan dong. Dapat 7.000. Oke, balik ya. Nah, teman-teman, kita terbiasa selalu bilang Aqua 1 ketika kita tujuannya air putih. Yang keluar mau merek klub lah, Tirsa lah, whatever. Anda nggak pernah komplain dong. Loh, aku ini minta Aqua. Nggak pernah kan? Ya wis mau minum aja kan? Betul ya? Nah, teman-teman, di dunia ini untuk mengembangkan bisnis ada banyak cara. Dan yang paling efektif, paling bagus adalah caranya dengan networking, jaringan. Nah, sistem jaringan ini, networking, yang pertama kali masukin ke Indonesia dan menggunakannya dan cukup booming di masa itu adalah perusahaan MLM. Paham ya? Jadi, setiap kali ada satu perusahaan yang menjalankan pola kerja bisnisnya dengan networking, langsung orang nuduhnya MLM. Nggak sama. Nah, sekarang kita mesti buktikan apa yang membuat kita tahu ini MLM dengan tidak MLM. Simpelnya, MLM selalu ada dua harga tuh. Harga member sama harga member gue distributor. Untung kata yoi. Nah, pokoknya dua harga itu kan selalu ada. Betul kan? Di sini kan nggak ada. Itu ciri paling gampang lah sebenarnya. Jadi Anda harus nge-clearkan ceritanya urut dari Aqua tadi. Bahwa memang benar. Cara networking itu bukan berarti MLM gitu loh. Cuman perusahaan MLM menggunakan cara networking untuk mengembangkan bisnisnya. It's okay gitu loh, gak masalah. Ngerti ya? Ada banyak orang mungkin pernah join MLM, tiwas beli, terus akhirnya dia habis uang, akhirnya gak berhasil. Sehingga akhirnya jadi momok, terus cerita-cita. Ya podo ae. Mungkin ada orang pernah beli asuransi, ketemu agent yang salah, kecewa, cerita kemana-mana. Akhirnya jadi momok seakan-akan perusahaan asuransi jelek. Memang mulut ini bahaya. Apakah perusahaan MLM bagus? Loh ya bagus saja. Saya juga pengguna salah satu produk MLM. Contoh ya, paham ya? Jadi tidak jelek gitu loh. Nah, ngomong gini soalnya ono di situ harus ngomong gini. Gagak biar. Paham ya maksud saya? Jadi ada beberapa orang mungkin Anda pas mau ngerekrut, kan ini ngomongin bisnis, terus dia, aku nggak suka MLM. Langsung clearkan dengan cara ini. Ngerti ya? Ya contoh lah, misalkan saya punya resto. Kan semula di timur. Ya apa supaya bisa jangkau di barat? Ya saya buka di barat loh. Apakah terus saya ini adalah MLM? Kan jelas bukan.
Jadi sebenarnya sistem networking itu kenapa kok bagus? Karena dia bisa menjangkau ke tempat, ke orang yang tidak terjangkau oleh kita sendirian gitu. Ya, disitulah Prudential bisa berkembang dengan sangat baik. Ya, jadi kita menggunakan sistem networking juga, tapi bukan MLM. Nah, kemudian yang ketiga, kerjanya orang pengangguran susah. Teman-teman, ini fakta ya. Kalau melihat zaman saya gabung tahun 2004, itu bukan mitos, beneran. Tahun 2004, tahun 2000 awal, jujur aja semua orang yang gabung di bisnis ini, itu memang orang-orang yang kepepet, wis bingung gak iso kerja apa, serius. Nggak ada orang berduit, orang soge join jadi agent prudent, nggak ada. Zaman itu nggak ada. Nah, kemudian tahun demi tahun, ya kan, mulailah agent-agent prudensial yang niat ini beranjak menjadi apa? Kaya. Tak kasih cerita lucu. Saya punya satu nasabah di Margomulyo. Ya, CC-nya ini lucu. Ya, setiap kali saya datang dia mesti teriak-teriak gitu loh. Ya, dulu dia di Surabaya Timur, terus berkembang di Margomulyo. Zaman saya prospek, saya masih naik Avanza. Kemudian mobil saya berubah jadi Jazz, berubah jadi CR-V, berubah jadi Mercy, berubah jadi Lexus. Gitu ya. Pas saya datang itu, yang terakhir kali di Margomulyo, dia nyebut misalkan namanya Stanley gitu ya, kan nggak enak nyebut nama. Dia nyebut suaminya, Le gitu. Wibi datang, wes numpak Lexus saya gile. Nah, sampai gini. Anggap ya, ini contoh. Ini beneran. Jadi waktu saya ganti mobil, dia bengok lagi. Wibi nah ini sekarang, Wibi terlalu gitu. Teman-teman Anda bisa lihat, kita yang dari orang nggak punya, pelan-pelan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita semua, bukan saya aja, itu banyak yang berubah drastis keuangannya. Otomatis nasabah ya apa? Yang semula jadi nasabah, dan nasabah mikir apa? Wih, sangar ya ini Prudential. So, akhirnya mulai 2010-an, saya kan 2004, 2010 ke atas, mulai geser pelan-pelan, geser pelan-pelan, geser pelan-pelan. Orang punya duit pun kepingin jalani bisnis ini. Karena ternyata gampang, hasilnya juga gede, kenapa nggak dijalani? Jadi mitos itu dulu betul, tapi sekarang jadi satu fakta yang salah total. Kerjaan ini, bisnis ini, justru sekarang nggak cocok serius dikerjakan oleh orang yang posisinya sangat-sangat di bawah. Cuma modal kerja keras, rajin, sudah nggak sama situasinya dengan kayak dulu. Ya, jadi Anda harus bangga bahwa bisnis ini memang benar-benar merubah kita semua dari zero to hero. Luar biasa, ya. Nah, kemudian yang keempat, susah pola untuk sukses, disuruh jualan terus. Nah, saya akan masuk ke materi. Eren, tunjukin deh. Saya tak tunjukin ke kalian. Dan saya sing materi asli, sing tadi sing lengkap, sing lengkap, sing mari ini video. Tutup, sing gopek kuwi kira sih. Sing materi ku, ini mulai dari kan, terus 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 mulai dari ya itu masih angkat ke atas, bukan terus 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 mulai dari gini, tuh lagi ke bawah.
kenalan saudara atau teman. Saya asumsikan ada 8 rumah yang Anda kenal. Teman, saudara, tetangga, orang-orang yang dekat sama kamu, orang gereja, dan lain-lain. Kalau saya mengasumsikan, nggak usah gede-gede. Pakai premi 4 jutaan aja per bulan untuk papa, mama, dan anaknya. Pasti dia bisa konsumsi. Ya, konsumsi sendiri. Kan isinya papa, mama, anggap 2 jutaan. Kan sudah 4 juta. 4 juta itu kan ekuivalen dengan 48. Saya bulutin ke atas saja 50 juta. Kalau 50 saya kali 8 orang, 8 rumah, bukankah hasilnya sudah 400? Padahal untuk Anda bisa promosi hanya dibutuhkan sebanyak 300. Dan syarat yang kedua, Anda harus bawa minimal 4 orang. Ini aja sudah 8 orang. Ini sudah 8, sudah selesai. So, pesan saya buat kalian semua. Tadi saya sudah sempat ngomongkan, kalau Anda sudah di sini, pasti 100 juta itu gampang. Pasti. Jadi ya cepetan ke sini dengan cara yang benar. Yang kedua, kalau Anda sudah jadi AAB, ya, Anda kalau mau naik jadi agency builder, Anda harus bisa buktikan 900 juta dengan punya 6 tim. Saya tunjukin lagi. Lihat ya. Nih. Ketika Anda lakukan ini, berarti 1 Januari 2026, Anda kan sudah jadi AAB loh. Betul? Dengan punya 8 tim loh. Ini kan 8. Dan Anda sekarang kepingin menjadi agency builder dengan 900. Lihat ya. 8 orang ini kan ya pasti kepingin jadi AAB juga toh, seperti kamu. Betul? Kita sebut aja ya namanya A, B, C, D, E, F, G, H. 8 orang. Dia nyontoh gayamu. A rekrut 8. Persis kayak gayamu. A cari 8. B cari kenalannya 8 kayak gini lagi. 8 rumah, konsumsi sendiri aja. Ya. C juga 8 sampai H juga 8. Di mana A 50. Berarti kan sama aja 400 kali 8. 3,2. Ya. Anda sudah capek sendiri. Paham sampai sini? Sebenarnya caranya gampang. Loh, Pak Bibi, ini ceritanya jadi saya ketemu orang berduit, saya buka pikirannya dia, bahwa sebenarnya dia butuh uang pertanggungan tambahan untuk kritikalnya. Dia perlu lagi uang pertanggungan untuk jiwanya, supaya makin kaya generasi berikutnya. Apa untungnya? Simple. Teman-teman, ini adalah uang dia di bank. Dan ini adalah, katakanlah, produk prudensial. Oke? Kalau dia nganggur, duit 50 juta ini loh, 50 juta setahun ini, ditaruh di bank, dia dapat bunganya kan 2%. Benar nggak? Padahal kalau dia pindahin ke produk kita, dia dapat bunganya 25%. Sampai sini aja sudah untung nggak sih orang-orang itu? Sudah dapat uang pertanggungan yang miliaran, masih dapat lagi bunga lebih gede. Tahun depan setor lagi kan dia 50. Ikut polis gitu ceritain. Kalau dia nggak bayar ke sini, duitnya kan utuh di bunga di tabungan banknya. Ya dapatnya juga 2% lagi, betul nggak? Tapi kalau dia naruhnya di sini, ada yang bisa kasih 15, ada yang bisa kasih 10. Yang saya tulis ini, kalau kita bicara tentang manfaat yang kritikal, namanya PCP, itu ini sama ini. Ini sama ini, sorry. Kalau yang live, ini sama ini. Dan yang saya ngomong ini, produk ini cuma uang titip loh. Tidak ada yang hilang uangnya. Yang kritikal namanya PCP 88, yang jiwa namanya Pro Anugrah. So, menurut saya sangat gampang untuk Anda bisa beresi 8 teman terdekatmu ini. Nah, mereka yang butuh,
Ya mereka untung secara bunga di bank daripada nganggur di sana. Dan uangnya juga kembali. Hanya seperti titipan. Di mana dia tidak mau melakukan. So akhirnya apa yang saya tulis di sini, Anda sudah menjadi AB. Sudah jadi AB. Mau tahu penghasilanmu? Nih saya hitungin. Saya tunjukin ini dulu. Nah, ya. Seorang AAB, ketika Anda jadi AAB, Anda punya penghasilan itu sebesar omset timmu dikali dengan komisi dia rate 25% tahun pertama, dikali lagi dengan overhead-nya sebesar 100%. 3,2 miliar kali 25 kali 100% itu sama dengan 800 juta. Sudah langsung ngantongi uang sebanyak segampang ini. Jadi nggak kaget kalau orang prudensial soge-soge. Loh, Anda melakukannya ini. Ini loh. Benar ya? Nih lihat, 100% dari income tim tahun pertama. Omset timnya kan 3,2 dikali 25% ini kan. Komisi rate-nya kan 25 si agent. Dikali 100% operating. 800 juta. Segampang ini cari duit 800 juta. Ini asumsinya Anda tidak menambah tim loh. Bayangkan setelah tahu cara ini, waduh, mesti semangat cari tim. Teman-teman ingat networking. Coba kamu berdiri di sini, biar paham. Kalau saya mengandalkan diri saya aja, oke, saya cuma bisa bawa teman-teman dekat itu segini. Tapi grup sana, itu teman-teman dekatnya dia. Paham sampai sini? Gara-gara saya mau ngajak dia jadi tim saya, kamu kan akhirnya ngajak segitu banyak orang. Loh, itu akhirnya jadi tim saya juga. Itulah networking. Silakan duduk. Paham sampai di sini? So teman-teman, tadi kalimatnya ada yang ngomong, wah disuruh jualan terus. Hari ini saya tegesin, kalau ada mau kaya di bisnis ini, justru dengan tidak jualan terus. Jualan boleh, tidak dilarang. Selama Anda punya marketnya, why not? Siapa market yang bisa dijualin terus? Ya orang yang jauh lebih tua dari kamu. Karena kalau kita membangun tim ya sebaiknya yang lebih bagus pasti yang usianya lebih muda atau setara lah ya. Jangan cari yang semakin tua. Ya, semakin tua itu mungkin market sellingmu. Tapi begitu ketemu sebaya atau lebih muda, itu adalah market untuk networkingmu. Itulah teman-teman. Ya. Nah, ketika Anda sudah jadi AB, tambah ngeri. Ya, Anda dapat 140%. Coba mau hitung. Nih lihat. Dari mana 100 jutanya? Ya, kita nyambung dari sini. Berarti 1 Juli 2026 Anda adalah seorang AB dengan 8 AAB. Betul ya? Kan setiap orangmu di sini selalu bawa 8 kayak kamu dengan omset selalu 50. Kan 8 kali 50 adalah 400. Paham? Berarti kan memang mereka semua jadi AB. Sekali lagi ya, dengarkan baik-baik. Karena kalau kamu benar-benar nangkep ini, gayamu lari setiap hari akan berbeda. Ya, balik lagi. Saya itu mewakili kalian. Kalau cuma cari 8 rumah yang punya kemampuan beli polis untuk dirinya sendiri loh ini, sebesar 4 jutaan premi. Ini masuk akal banget atau sulit banget? Anda yang jawab. Coba dipikir lagi loh. Dalam perjalananmu menuju Desember ini loh, masih ada 5 bulan. Anda cari 8 rumah. Oke. Yang memang punya kemampuan 4 juta aja, gak usah banyak-banyak, 4 juta aja. Di mana mereka itu konsumsi sendiri loh 4 jutanya ini. Dengan keuntungan yang tadi saya tulis di sini loh. Sudah dapat UP, dapat cuan bunga, ini kan bunga, karena rebo dikirim langsung sama Prudential. Ini make sense banget atau susah banget?
Coba Anda ayo kasih interaksi ke saya. Kalau susah, apa susahnya di mana? Karena menurut saya terlalu gampang. 8 rumah. Ayo, ayo interaksi, jangan terbengong-bengong gitu. Masa butuh kasih voucher lagi baru mangap mulutnya. Ayo, ayo coba bayangin sekali lagi. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda cari 8 kenalan yang 4 jutaan. Sangat gampang. Atau uangel gitu loh. Coba hitungan. 5 bulan sama dengan 30 kali 5. 150 hari loh. 150 hari cuma cari 8 loh. Masukkan dulu. Anda merasa mudah nggak itu dulu? Kenapa kok mudah kayak gini kok banyak orang tetap gagal? Jawabannya sederhana. Karena di sini Anda bekerja sebebas-bebasmu. Sakarep-karepmu. Nggak ada bosnya. Nggak ada yang berani ngamuki. Nggak ada ceklok. Nggak ada gaji. Sehingga akhirnya Anda nggak sadar. 2 hari nggak ngapa-ngapain. Seminggu nggak ngapa-ngapain. Sebulan nggak ngapa-ngapain. Ya, 1 pun ya nggak akan dapat. Nggak usah ngomong 8. Coba sekarang Anda ditanya, setiap dapat 1, tak kasih 10 juta. Dapat 1, tak kasih cash 10 juta. Semangat nyari ya? Ini cuma masalah visimu, cara melihat. Ya, saya kepingin ini beres dulu. Karena ketika ini beres, berarti kan secara individu kamu mengakui, ini gampang 8. So, kalau kamu mengakui ini 8, ini berarti juga gampang semua. Karena mereka ini hanya melakukan yang kemarin kamu lakukan. Ini cuma pengulangan aja. Apa yang saya lakukan, dia lakukan. 400. So, saya punya 8 AAB. Maka, di 1 Juli 2026 ini, 8 AAB ini, masing-masing akan mempunyai seperti yang kemarin saya capai juga, toh. Kan hanya mengulang aja. Berarti saya kali 3,2 M. Hasilnya 25,6 M. Berapa pasif income yang kamu dapat? 25,6 M dikali rate komisi 25%, dikali pasif income yang AB ke AB sebesar 35%. Nggak ada di sini tulisannya AB ke AB. Coba klikin lagi 1. Ada nggak? Nggak ada, nggak ketulis. Itu 35. Hasilnya adalah 2,2 miliar. Coba Anda lihat ya. Hari ini adalah bulan Juli. Januari, rencanakan kamu sudah AAB. Dan Juli, rencanakan kamu sudah AB. Total uang yang kamu terima adalah 3 miliar. So, bisnis planmu di Prudential sebenarnya hanya total 1 tahun dari hari ini. Ini setengah tahun, itu setengah tahun. 1 tahun Anda dapat uang 3 miliar hanya dengan melakukan sederhana. Kamu memulai cari berapa orang? 8. Di mana 8 ini bisa konsumsi sendiri. Sebesar minimal, loh bayangin oleh isa lebih. Lah iya tambah lebih hitungannya. Paham ya? Kenapa kalau saya pakai asumsi 4 juta? Karena saya kepingin Anda membangun tim ini juga dari orang yang minimal kelas ekonominya dari medium. Jangan yang dari low. Anda kepingin punya tim yang kayak apa modelnya? Yang elit atau yang nggak elit? Pasti yang elit toh. 4 juta 1 bulan itu bukan uang yang besar di zaman sekarang loh ya. Bukan yang besar. Ya, nah so kalau itu enteng ya pasti ini terwujud semua otomatis. Jelas teman-teman? Nah, sekarang Anda ngeliat nih, mengerikannya. Karena Anda sudah AB, AAB Anda suatu hari kan jadi AB semua. Nih gambarnya kayak gini. Ini kamu. Ini adalah AB-AB-mu yang kemarin adalah sebagai AAB. Kan mereka naik otomatis sendiri. Ya. Karena ada sistem networking,
AB-AB-mu ini kan sudah punya network sendiri, punya tim sendiri, di mana tim dia suatu hari pasti akan promosi juga menjadi AB-nya dia. AB-nya dia. AB2 adalah AB-nya AB1. AB saya sebenarnya cuma AB1, tapi saya jadi punya juga. Makanya namanya AB turunan kedua. Nah, AB turunan kedua saya ini, cucu saya, juga punya tim. Dan timnya suatu hari jadi AB kayak dia juga. AB3 adalah AB2-nya, adalah AB-nya AB2 saya. Dan bagi saya, ini adalah anak, cucu, cicit. Saya jadi punya cicit. Cicit saya ini punya tim juga, punya network juga. Di mana network dia suatu hari akan menjadi AB semua. Paham sampai sini? Dan ini adalah nomor 4. Anak, cucu, cicit, buyut. Wah, punya buyut sudah. Dan ini akan seterusnya sampai keturunan ke-6. Disitulah mengerikannya bisnis ini. Contoh. Bermula dari saya tahun 2004 gabung di Prudential. Oke. Tahun 2006 saya promosi menjadi unit manager. Zaman dulu namanya unit manager. Sampai akhirnya tahun 2009 saya punya kantor agensi sendiri. Muncullah Trusty. 2011 muncullah Harvest Agency. Anak saya buka sendiri. Tahun 2013 buka lagi SB18 United Agency. Kemudian dari Kando muncullah lagi namanya Million Star. Jadi akhirnya gambar ini memang terjadi. Ini ada Kando, ini ada Andi, Antoni ada di sini, terus muncul terus. Dan akhirnya dari satu orang, dua orang yang saya rekrut, muncullah omset katakanlah 50 miliar. Total grup saya 52 miliar. Dikali rate komisi 20%, dikali yang tadi sebelumnya dituliskan, dan coba diklik lagi. Duh, balik red klik maju. Nah, lagi. Terus mari. Ini kali 45%. Kurang lebih setengah miliar tuh sebulan. Kalaupun Anda misalkan nih contoh. Coba bayangkan gini loh. Ini kamu. Ini adalah saya. Bukankah kamu cuma ngerekrut saya, kamu dapat segini banyak orang tuh. Ini adalah punyamu. So teman-teman, saya mau nyadarkan Anda sekali lagi. Bisnis asuransi, jalankan yang benar, justru bukan dengan fokus di jualan. Nggak akan pernah terwujud gambar ini. Atau sekali dibalik, anggaplah Anda adalah yang di sini. Ini ada Pak Harijono kan leadernya Bu Erlina. Ini kamu nih bayangin. Dan ini adalah Erlina. Ini pas toh? Sama modelnya kan podo. Nah, ya kan? Sarah Bote ya podo. Podo kabeh. Ya, lihat ya. Ini kamu. Ini adalah Erlina, agentmu. Namanya Erlina. Akhirnya nggak lama Erlina mulai nyiptakan ada Erli, siapa lagi? Bowo, ya kan? Ada macam-macam Erni Julianingsi, banyak kan? Ini kelemon nek Stanley ele. Bowo cocok Bowo. Iya. Kira, saya tuh kepingin Anda bisa bayangin bener-bener, ngerasain. Ini kamu ngerekrut satu cewek namanya Erlina. Cuma ngerekrut ini tok kan satu kan, tapi dia bertumbuh. Ciptain banyak AB. Terus AB-nya juga ciptain lagi banyak AB. Ciptain lagi loh. Orang ini omsetnya anggaplah 60 miliar. Kamu ini nggak ngapa-ngapain kan? 60 miliar itu kan hasil dia bersama dengan kerajaan dia. Bisa bayangin nggak? Bisa ngerasain nggak? Ini loh saya mau Anda rasain. Sekali lagi loh. 60 miliar yang dia hasilin sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu. Nggak ada. Tapi kamu ikut merasakan hitungan seperti ini. 60 miliar dikali 25% dikali 45%. Teman-teman, itulah esensi bisnis ini yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya sekali lagi. Satu, kita udah beresin semua mitos yang nggak benar.
tentang produk-produk asuransi. Baik itu kesehatan, baik itu critical, baik itu life. Apa artinya? Apa gunanya saya beresin mitos tadi? Supaya Anda punya satu belief bahwa produk dari asuransi itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Sekali lagi sangat dibutuhkan. Gambar rumah yang tadi saya tunjukin ke Anda adalah ngajari Anda berpikir. Saya kan mau bangun bisnis ini. So daripada saya susah-susah jualan, saya pilih orang-orang terdekat saya yang ekonominya bagus, pertemanannya baik, orangnya cukup elit, cukup keren. Mendingan saya datangi dia, saya buka pikirannya dia bahwa dia butuh. Setelah itu ngambil lo sendiri, wis. Ngambil lo sendiri. Kamu memang butuh kok. Lebih untung kan kamu ambil sendiri. Dan ketika transaksi ini terjadi, kamu sudah punya satu tim. Satu tim. Satu tim. Dan dia akan melakukan pola kerja yang sama seperti yang kemarin kamu lakukan. Terjadilah seperti ini. Dan saya sudah hitungkan ke Anda, kan dari 800 juta, 2,2 M dari mana? Ya cuma melakukan apa yang kita lakukan. Copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, gitu aja. Dan akhirnya ini yang kita mau. Sama-sama kaya semua, sama-sama passive income semua. So, gampang nggak bisnis ini? Gampang kok. Yang bikin masalah bisnis ini jadi susah adalah dirimu sendiri. Kamu tidak punya self control yang bagus. Kamu tidak punya penguasaan diri yang bagus. Self control dalam apa? Dalam waktu, contoh. Saking bebas sih toh, sakarepmu kan. Kan nggak ada keharusan datang kantor lah, ceklok lah, lapor leader lah, harus prospek lah, harus ketemu orang, nggak ada. Itulah kelemahan bisnis ini yang bikin ketika orang tidak punya self control yang bagus, pasti bisnis ini tidak terlalu berdampak. Dan ingat, Anda start masuk di bisnis ini tidak ada income dari Prudential. Let's say Anda dari orang mau kelas yang lagi butuh duit atau orang yang nggak butuh duit, tapi ingat, ketika Anda join sebagai agent Prudential, Anda nggak punya uang dari sini. So ketika Prudential mulai kasih Anda 20 juta, 30 juta, 40 juta, rasa gede nggak? Tergantung masing-masing. Kalau 30 juta masuk disimpen tok, masuk di rekening kelihatan, ya ketoannya lumayan. Tapi kalau dia explore terus, tingkatin keinginannya, tingkatin lifestyle-nya, tingkatin, berapapun ya nggak cukup. Betul kan? Ya, so teman-teman, sebagai akhir dari presentasi saya hari ini, saya cuma mau ingetin Anda bahwa kedepannya hidup ini makin berat dan hubungannya dengan uang harus banyak, serius. Ya, ngeri banget yang namanya AI, teknologi, itu mengerikan. Nah, mungkin yang punya anak-anak, wah itu masih mau punya anak malah ya. Yang punya anak mulai mikir, pendidikan udah nggak bisa semurah zaman dulu gitulah intinya. Ya, semakin Anda kasih pendidikan yang biasa-biasa, ya mungkin anak kita akan kalah bersaing. Tapi kalau kita mau kasih dia di level kompetisi yang oke, ya tentu Anda harus mendanai dia dengan sekolah yang bagus sekali. Dan itu ujungnya mahal. Ya, kalau Anda punya Netflix, coba Anda nonton nanti ya, pas nganggur malam-malam. Nonton film Singapura yang judulnya I Want to Be a Boss. Di sana diceritakan sering sekali ada satu conversation yang mengatakan bahwa pemerintah Singapura sudah menyuruh kita untuk setiap rumah itu punya satu robot. Sering diucapin, saya penasaran. Tak googling lah, saya google. Ternyata benar. Di Singapura itu sudah mulai familiar pakai robot. Di rumah sakit sudah pakai robot. Ngantar obat pakai robot. Guling ngangkat pasien pakai robot. Gila. Ada yang punya kebiasaan main ChatGPT, coba Anda lihat. Semua bisa dijawab sama ChatGPT. Apapun, mungkin suatu hari bisa desain interior nggak payu. Loh, iya kan? Kita ngasih, kemarin aja ada si Andi sakit daerah badan. Gak milih nang dokter, gak milih nang UGD, gak milih halodoc. ChatGPT dikai resep obat sama aja. Dibelilah ke apotek resep itu murah-murah lagi, kayak 9.000 kayak gitu. Dan sembuh loh. Mateng gak? Loh serius. Loh,
Kita mana tahu kalau dokter pun sebenarnya juga pakai ChatGPT. Loh, kita nggak tahu loh. Bentar ya, tanya. Iki ono pasien umur 25. Kayak obat apa? Kita nggak tahu gitu. Begitu luar biasanya loh ChatGPT, serius. Kayak ngomong sama orang. Saya nganggur-nganggur ya, saya bilang, aku mau bikin aviari. Dibikin mau aviari, ukuran sekian-sekian. Terus tak mau loh kok kono pintu ya apa masuk dibikin pintu. Terus saya bilang, loh ini kono lampu ya apa dikai lampu. Aku pengen ada gunungnya, dibikin sungai apa ya. Loh terus ini kotoran burungnya apa nih Pak? Dibikin filter di bawah. Oh gila, aviari itu sangkar burung yang gede gitu. Yang gede, bukan burung, gede. Kan saya hobi pelihara burung. Habis itu saya tanya lagi, loh ini kok omeli terus keluar. Sampai terakhir, paling terakhir. Dia itu bisa ngasih sketsa beneran. Ukuran tinggi, besar, lebar, panjang semua. Bahannya namanya apa? Belinya di mana? Harga kisaran berapa? Untuk masalah yang ini, piro hari. Jadi kesimpulan terakhir, bikin aviari kayak gini, HBC sekitar segini. Terus mari gitu, memakan waktu sekian hari. Bikin di mana? Dikasih referensi di Surabaya. Gendeng nggak? Kayak gitu loh hidup ini teman-teman. So, bayangkan yang Anda punya anak. Ya apa nasib anak kita ini berapa tahun lagi mau hidup ya apa? Itulah kenapa Anda mesti kaya. Itu loh maksud saya. Kenapa mesti kaya? Yo iki alasannya. Ya? Oke, sudah selesai. Total voter berapa? 6 juta? 600. Nanti kayak aku nama-namanya KPM siapa sih nggak nanti dulu. Oke teman-teman, sebelum diakhiri saya cuma mau mengikuti nanti setengah 2 kan ada acaranya Bu Elina mau kasih training. Ya, yang di luar SB17 mau ikut nggak apa-apa. Ya, mumpung Bu Elina yang ngomong. Biasanya dia kalau ngomong ada harga tiket masuk. Hari ini free. Ya, jadi habis lunch Anda balik lagi jam setengah 2 bisa. Oke ya teman-teman, thank you, selamat pagi.